seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat. Hai. Sekarang ketemu lagi dengan Kak Abdiel. Nah, tadi Kak Abdiel nyanyi seperti pujian tadi yang sudah kita nyanyikan sama-sama. Nah, sebelum kita masuk dalam Bible Time, Kak Abdiel ajak kita berdoa ya. Yuk, kita berdoa sama-sama. Bapa di surga, terima kasih. Sekali lagi, kami berjumpa dalam Bible Time. Waktu yang kami khususkan untuk kami mau belajar mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah kesempatan pada pagi hari ini kami sekali lagi dapat mendengarkan firman Tuhan. Dan terlebih lagi kami mau menikmati bahwa hati yang gembira adalah obat. Terima kasih Bapak. Kami serahkan renungan kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama katakan amin. Nah teman-teman, seperti tadi Kak Abdiel ngomong, Kak Abdiel ingin cerita tentang pentingnya punya hati yang gembira. Bayangin teman-teman, ayat ini ada di mana? Ayo, ada yang ingat? Amsal. Ayo, Amsal berapa? Yuk kita buka sama-sama ya. Amsal 17 ayat 22. Nah, apa bunyinya? Yuk, kita semua cari Amsal 17 ayat 22. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kak Abdiel nggak mau lihat ayat yang bawahnya. Kak Abdiel mau lihat ayat yang pertama saja, yang atas. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ayat ini sudah ditulis ribuan tahun ternyata teman-teman. Karena Amsal ini salah satu penulis utamanya adalah Raja Salomo. Raja yang paling berhikmat sepanjang sejarah dunia ini ada. Raja yang paling bijaksana. Nah, raja ini mengatakan hati yang gembira adalah obat. Dan ternyata teman-teman, mau tahu nggak? Ayat ini penting di musim corona ini. Loh, kok bisa Kak Abdiel? Ternyata hati yang gembira itu setelah diselidiki oleh ilmu kedokteran gitu ya, ditemukan bahwa memang ada hormon. Hormon itu bagian dari tubuh kita ya. Kak Abdiel nggak usah jelasin hormonnya apa. Nanti teman-teman belajar sendiri ya. Di SD sudah apa enggak ya? Ya pokoknya begitulah ya. Nanti kalau belum SMP pasti dipelajarin. Hormon yang membuat manusia atau orang ketika dia gembira itu menambah apa? Kekebalan tubuh. Nah, ini. Nah, resepnya cuma sederhana, apa? Hati yang gembira. Nah, pagi hari ini Kak Abdiel kepingin ingetin teman-teman supaya teman-teman percaya dan mulai belajar, ndak gampang cemberut. IG-nya ndak di-follow temennya cemberut, IG-nya di-unfollow cemberut. Terus apalagi tuh? TikTok atau apa ya, pokoknya kaitannya sama media sosialnya, atau teman-teman lagi mabar bareng terus ternyata kalah, langsung cepet cemberut. Rugi. Padahal ayat ini sudah kita ketahui sama-sama bahwa hati yang gembira adalah obat.
Jadi kalau kita gembira, ternyata tubuh kita ini memproduksi hormon yang membuat tubuh kita ini jadi kebal, punya tameng. Tameng terhadap apa Kak Abdiel? Terhadap virus. Kita jadi nggak gampang sakit kalau kita ini hatinya gembira. Nah, teman-teman, karena itu, yuk sekarang kita berlatih. Gimana sih caranya untuk punya hati yang gembira? Yang pertama, harus ingat ayat ini. Kenapa Kak Abdiel? Kalau kita hafal ayat ini, nanti kalau kita pas lupa, ingat ada Roh Kudus yang akan mengingatkan kita. Sehingga pas kita mau hatinya marah, hatinya sedih, hatinya kecewa, tunggu dulu. Aku harus bergembira. Roh Kudus akan ingetin kita. Yang kedua, kita harus belajar bahwa kita ini tidak boleh gampang sedih, gampang stres. Sudah, kalau sudah mulai merasa berat, sudah diserahkan kepada Tuhan. Tuhan tolong, kok sulit ya ini pelajaran kali ini ya. Apalagi sekarang teman-teman kita PTM 50% lagi. Aduh, kita tidak bisa ketemu sama teman-teman. Baru 3 hari kita ketemu teman-teman kita. Sudah kembali lagi kita PTM 50%. Nah, kalau sudah mulai ada pikiran kayak gitu, udah diserahin aja sama Tuhan. Karena itu akan membuat hati kita bisa tetap gembira. Yang ketiga, kita percaya bahwa selalu ada Tuhan yang menolong kita, yang menyertai kita. Selain kita berdoa, kita juga harus percaya bahwa Tuhan pasti menjawab. Memang sih, bisa jadi Tuhan jawabnya nggak langsung. Tapi Tuhan juga bisa jawab loh, lewat orang tua kita, lewat guru kita, bahkan lewat teman-teman kita. Banyak cara Tuhan jawab. Karena itu, pagi hari ini, yuk, sebagai anak-anak Tuhan, seharusnya kita selalu bergembira. Karena kalau kita percaya bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita, Kak Abdiel percaya, hati kita ini jadi tidak sedih. Kenapa? Begitu sedih kita tahu, pasti ada Tuhan yang menghibur. Begitu sedih kita tahu, oh ya, hati yang gembira adalah obat. Begitu sedih kita langsung ingat, iya ya, kita harus minta tolong sama Tuhan. Nah, oke. Pagi hari ini pesan Kak Abdiel buat teman-teman semua yang ada, yuk kita belajar melatih punya hati yang selalu gembira. Karena apa? Justru hati yang gembira itu menolong kita jadi tetap kuat, tetap sehat, bahkan bisa melanjutkan aktivitas kita. Oke, sampai jumpa. Kita akan berdoa untuk menutup renungan kita pagi hari ini. Yuk, lipat tanganmu supaya kita bisa konsentrasi dengan menutup mata. Tirukan Kak Abdiel berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini sekali lagi kami mau berjanji tidak gampang bete, tidak gampang sedih, tetapi kami mau selalu bersukacita karena kami tahu hati yang gembira adalah obat yang manjur. Terima kasih buat obat yang sangat murah ini Tuhan. Dan kami serahkan hari ini karena kami percaya Engkau sudah dan akan terus membuat kami bersukacita. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Oke, sampai jumpa dalam kesempatan yang lain. Tuhan memberkati.